Bab 471. Kabur. Setelah memasuki hutan lebat yang luas, warrior yang tidak memilih untuk terus melarikan diri, tetapi menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya dan Jesse Lu. Tempat yang dia pilih untuk bersembunyi adalah lubang yang terbentuk secara alami. Lubang itu tidak besar, harus dikatakan kecil, cukup untuk menampung 2 orang. Sehingga setelah keduanya memasuki lubang, keduanya saling berdekatan, yang membuat kedua belah pihak cukup canggung, terutama Jesse Lu. Tidak ada kesan alami sama sekali, dia pikir warrior yang memang sengaja. Pada saat ini warrior yang tentu tidak banyak berpikir, 10 master alam bangsawan mengejar, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia bukan orang yang membiarkan tubuh bagian bawahnya menentukan tubuh bagian atasnya. Dia berpikir untuk membunuh lawan, tapi itu agak tidak realistis. Karena lawannya adalah alam bangsawan, kecuali dia bisa membunuh dengan 1 pukulan, dan dia perlu lawan hanya sendirian, karena jika ada lebih dari 2 orang, saat dia ingin membunuh 2 dalam 1 tembakan dengan kurang dari 2 napas, orang-orang itu akan keburu sadar. Ketahuilah, mereka semua bisa merobek ruang. Juga, pada saat ini ada beban di sampingnya. Karena itu, situasinya saat ini masih agak pesimis. Menunduk menatap Jesse Lu, warrior yang merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Tanpa wanita ini, tekanannya akan relatif lebih ringan. Tapi dengan wanita ini, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Hal yang paling tidak berdaya adalah dia masih tidak bisa membuang wanita ini, bukan karena dia enggan, tetapi dia tidak bisa membuangnya. Saat ini, pendukung Julian Luo sudah banyak, jika kediaman penguasa kota juga memihaknya, maka wilayah selatan benar-benar buruk. Jadi, tidak mungkin membiarkan wanita ini jatuh ke tangan Julian Luo itu. Tiba-tiba, ekspresi warrior yang berubah, dan tangan yang melingkari Jesse Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan wanita dalam pelukannya. Wajah Jesse Lu memerah, tetapi dia juga sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia hanya menatap warrior yang dengan malu, dan tidak berbicara. Kedua pria berbaju hitam datang ke tempat tidak jauh dari warrior yang berada. Aneh, aura kaisar pedang ini benar-benar hilang, kata seorang berjubah hitam. Orang ini benar-benar luar biasa. Bahkan anak-anak kecil kelompok Sura mungkin tidak sebaik dia. Tidak heran penguasa manusia akan menggerakkan kita dari wilayah tengah untuk berurusan dengannya. Pada awalnya, aku sedikit bingung, hanya ingin membunuh seorang alam spiritual, mengapa harus meminta kita yang serang? Tapi sekarang tampaknya keputusan penguasa manusia itu benar. Alam bangsawan biasa benar-benar tidak bisa membunuhnya, kata seorang pria berbaju hitam lainnya. Orang ini hanya alam spiritual sekarang, tetapi dia sudah memiliki tingkat kekuatan ini. Jika dia dapat mencapai alam bangsawan, aku khawatir bahkan kamu dan aku tidak akan bisa berdaya dengan dia. Oleh karena itu, orang ini harus disingkirkan, atau di masa depan pasti akan menjadi musuh besar penguasa manusia. Itu betul. Dia seharusnya tidak jauh. Kita masih harus bisa mengejar, ayo. Keduanya bergerak dan menghilang di tempat. Di dalam lubang, warrior yang mengerutkan kening, ekspresinya tidak rileks. Kemudian Jesse Lu mendengar keduanya pergi dan hendak berbicara, tetapi wajah warrior yang berubah drastis di depannya, dan kemudian dalam tatapan herannya, warrior yang mencium bibir merahnya secara langsung dan menelan apa yang ingin dia katakan. Otak Jesse Lu kosong, dan matanya menatap warrior yang tidak percaya. Dan warrior yang juga memandangnya, tetapi mata warrior yang penuh amarah. Jesse Lu ingin melawan,
tetapi dikunci oleh warrior yang tidak dapat bergerak. Bahkan ketika dia bergerak, hanya membiarkan warrior yang untuk mencium bibir merahnya. Setelah beberapa saat, tepat ketika Jesse Lu akan berontak mati-matian, tiba-tiba terdengar lagi suara kedua orang berpakaian hitam yang telah pergi sebelumnya di sana. Sepertinya dia tidak ada di sini. Aneh, apakah dia menguap? Tidak peduli apapun juga, kita harus membunuh orang ini. Ayo pergi, cari secara terpisah. Keduanya menghilang di tempat lagi. Bibir warrior yang meninggalkan bibir merah Jesse Lu, dan dia menatap Jesse Lu dengan dingin. Dia hampir celaka gara-gara wanita ini sebelumnya. Wanita ini benar-benar perusak masalah tanpa ada keberhasilan. Maaf. Jesse Lu sedikit sedih saat ini. Dialah yang dirugikan, tetapi dia masih harus meminta maaf. Dia juga tahu bahwa jika warrior yang tidak menghentikannya sebelumnya, mereka berdua pasti akan mati saat ini. Khususnya dia, warrior yang mungkin bisa kabur, tapi dia pasti akan ditangkap oleh lawan. Warrior yang memeluk Jesse Lu dan muncul ke permukaan tanah. Warrior yang merenung, dan kemudian berkata, "Nona Lu, kamu telah melihat situasi kita saat ini. Jika aku terus mengajakmu, seperti yang kamu katakan, tak satu pun dari kita yang dapat melarikan diri. Tapi meninggalkan kamu, jujur, aku tidak bisa melakukannya juga. Lagi pula, ayahmu dan aku sekarang berada pada tahap kerja sama. Katakan, apa yang harus aku lakukan?" kata Jesse Lu. Dia tahu bahwa warrior yang pasti memiliki solusi. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya membuat Nona Lu sedikit tidak nyaman. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan sarung pedang kuno muncul di sana. Dia berkata, ada ruang untuk menyembunyikan orang yang masih hidup di sini. Mohon Nona Lu menderita sedikit, tinggal di tempat ini. Apakah aku punya pilihan? Jesse Lu melirik warrior yang sentuhan kerumitan melintas di matanya. Tidak ada pilihan. Warrior yang menyempitkan senyumnya, kemudian sarung pedang kuno memancarkan cahaya pedang, dan Jesse Lu dibawa masuk ke dalam sarung pedang kuno oleh roh pedang. Tanpa beban Jesse Lu, warrior yang merasa jauh lebih santai, padahal seharusnya sudah sejak lama dia memasukkan pihak lain ke sarung pedang kuno, tapi dia takut Jesse Lu menolak. Jika pihak lain menolak dan melawan, dilihat dari situasi saat itu, pasti akan menjadi hal yang buruk. Sekarang mereka dalam situasi ini, jika dia masih harus menggendong Jesse Lu, seperti yang dia katakan, keduanya akan mati. Karena itu, jika Jesse Lu menolak, dia akan memaksanya untuk masuk ke sarung pedang kuno. Untungnya, Jesse Lu ini sangat kooperatif, kalau tidak, khawatirnya itu akan menyebabkan banyak masalah. Dengan gerakan pergelangan tangan, kotak pedang biru muncul di punggung warrior yang, dan ketika pergelangan tangan diputar, pedang Kong Sun muncul di tangan, sepertinya itu tidak cukup. Warrior yang mengeluarkan jimat lain, tanpa peduli jimat apa itu, dia langsung menepuknya pada tubuhnya sendiri. Setelah melakukan semua itu, warrior yang mengeluarkan tali dewa pengikat dan melingkarkannya di lengannya. Kali ini dia menghadapi beberapa pembunuh elit alam bangsawan. Dia tidak berani gegabah, karena jika ada sedikit kelalaian, maka dia akan dikepung. Begitu dia terjerat oleh pihak lain, akan semakin sulit baginya untuk melarikan diri lagi. Pihak lain tidak bodoh, bagaimana bisa memberinya kesempatan kedua untuk melarikan diri? Karena itu, jika dia bergerak, dia harus membunuh dengan satu pukulan, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir. Setelah melakukan semua persiapan, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Wilayah tengah. Mengapa?
Di satu ruangan, Peonaan menatap wanita berbaju hitam di depannya, bibinya, dan bertanya dengan suara berat. Setelah tiba di wilayah tengah, dia menemukan bahwa beberapa pembunuh keluargaan telah meninggalkan keluargaan dan menghilang. Setelah penyelidikannya, dia tahu bahwa tujuan para pembunuh kali ini adalah untuk membunuh warrior Yang. Dan bibinya yang memerintahkan. Awalnya bibi mendukungmu untuk bersamanya, tapi sekarang kalian tidak bisa bersama lagi. Raja manusia muncul untuk menyatukan benua, situasi tidak terbendung, sedangkan dia dan Raja manusia bermusuhan. Jika kalian bersama, dia pasti akan membuat seluruh keluargaan selatan kota menentang Raja manusia. Jika itu terjadi, maka keluargaan selatan kota akan berakhir. Oleh karena itu, apakah itu demi kamu atau demi keluargaan, dia harus mati, kata wanita berbaju hitam. Peonaan menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, tahukah kamu bahwa jika kamu melakukan ini, dengan temperamennya, dia pasti akan membenciku dan keluargaan. Dengan temperamennya, begitu dia marah dan menjadi gila, dia bisa melakukan apa saja. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya tidak akan membawa manfaat sedikit pun bagi keluargaan dan aku, tetapi juga akan membawa musuh besar bagi keluargaan. Kita dan dia sudah bermusuhan, bukan? Kata wanita berpakaian hitam itu. Peonaan berkata, itu berbeda. Awalnya, aku berada di pihak Julian Luo. Dia mungkin memiliki beberapa ketidakpuasan di hatinya, tetapi dia akan memahaminya karena setiap orang hanya memiliki posisi yang berbeda. Tapi sekarang, kita mengambil inisiatif untuk mengirim seseorang untuk membunuh dia. Itu sama dengan mengatakan kepadanya bahwa kita adalah musuh nyata dengannya, dan kita benar-benar berada di pihak Julian Luo. Dengan temperamennya, jika dia berpikir begitu, maka keluargaan aku pasti akan dibalas olehnya di masa depan. Sekarang Master Alam Kaisar tidak bisa menyerangnya. Di antara alam bangsawan, sangat sedikit yang bisa membunuhnya, mengerti? Dia tidak lain hanyalah alam spiritual, kata wanita berbaju hitam itu. Peonaan menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana bunga berakhir seperti ini karena memiliki pemikiran seperti Bibi. Meskipun dia hanya alam spiritual, dia terkait dengan kepentingan banyak kekuatan saat ini. Antara lain, Kekaisaran Qin, Kerajaan Monster, Sekte Pedang, dan keluarga Xiao berada di pihaknya, serta Raja Siluman dari wilayah Siluman. Begitu kekuatan ini benar-benar bersatu, Kerajaan Dinghan pun tidak akan berani meremehkannya. Bicara sampai di sini, Peonaan terdiam, lalu berkata, ada poin lain, dia adalah Kaisar Pedang, Bibi seharusnya juga tahu bakat dia, begitu dia berkembang, takutnya Raja Manusia juga akan takut padanya. Kekuatan leluhur pendiri Sekte Pedang saat itu meski sudah 10.000 tahun, Kerajaan Dinghan tidak akan melupakannya. Tapi dia juga mengatakan bahwa dia dan kita sudah menjadi musuh bebuyutan, bukan? Kata wanita berpakaian hitam itu. Peonaan berkata, meskipun dia berkata begitu, aku yakin bahwa dia hanya akan menargetkan Julian Luo pada saat itu. Tapi sekarang, keluargaan mengirim orang untuk mengejarnya, dan dia tidak hanya menargetkan Julian Luo. An tersenyum pahit dan berkata, begitu dia menjadi gila, tidak peduli apa, keluargaan kita pasti akan kehilangan banyak. Bibi, kamu melakukan ini kali ini, dan kamu tidak diragukan lagi membiarkan kami menangkis kebenciannya terhadap Julian Luo. 10 pembunuh alam bangsawan, termasuk alam bangsawan tingkat 5 dan alam bangsawan tingkat 6. Dengan barisan ini, dia masih bisa melarikan diri, kata wanita berbaju hitam itu.
Mereka tidak bisa membunuhnya. Peona An menegaskan. Wanita berpakaian hitam itu melirik Peona An, dan kemudian berkata, "Nak, kamu dengan jujur beritahu Bibi, apakah kamu ingin dia mati, atau kamu ingin dia tidak mati?" Peona An terkejut, dan ada keheningan di ruangan itu. Setelah melihat ini, wanita berbaju hitam menghela nafas sedikit, berbalik dan berjalan keluar. "Apa yang dilakukan Bibi? Katakan pada Regina mereka untuk kembali." "Tidak perlu, sudah terlambat." Bersambung.